Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ada Gerta Channel. Di video kali ini saya akan bercerita saja ya, bukan share tentang ilmu merpati pos, tapi saya share bagaimana pengalaman saya main di merpati pos ya. Cara awal mula pelihara merpati pos ya, nyari indukan untuk kita pelihara gitu. Terus cara perawatannya juga, dan cara melatihnya juga ya, sampai mengikuti lomba teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini nantinya bisa bermanfaat khususnya untuk para pemula ya, yang baru atau baru banget ya main merpati pos, atau baru pelihara merpati pos teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channelnya Ada Gerta Channel dan like. Nah, untuk yang pertama, bagaimana memilih indukan yang yang bagus atau yang baik buat lomba. Nah, buat teman-teman yang baru mau pelihara merpati pos, teman-teman harus pilih dulu nih, apakah burungnya mau di jarak dekat saja mainnya, atau untuk burung mainnya di jarak jauh, atau cuma hanya pelihara saja ya. Nah, kalau teman-teman mau pelihara ngejar speed ya, ngejar kecepatan burung gitu. Nah, teman-teman harus cari burung-burung yang memang karakternya speednya kencang teman-teman ya. Nah, kalau di merpati pos itu yang pernah saya saya lihat ya di lomba-lomba gitu, deh, kecepatan burung itu ada yang 1000, ada yang 1100, ada yang 1200, ada yang 1300. Nah, untuk 1300 atau 1400 itu jarang teman-teman ya. Paling burung pas ke bawah angin aja arah pulang gitu, jadi cepat. Kebanyakannya itu rata-rata paling kencang itu 1200 teman-teman ya, untuk jarak-jarak dekat. Nah, buat teman-teman yang mau nyari burung-burung pengennya speed atau kencang ya, teman-teman nyari-nyari burungnya yang karakternya speednya kencang teman-teman ya. Bagaimana bentuk fisiknya atau bentuk katurangganya gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau melihat dari katurangga banyak melesetnya teman-teman ya, jarang sekali tepat gitu, karena itu mengandalkan feeling gitu. Pemain yang udah lama pun kadang-kadang kalau mengandalkan katurangga itu sedikit banyaknya itu meleset teman-teman ya dari perkiraan gitu. Nah, makanya teman-teman yang baru main merpati pos, kalau mau nyari burung speed kencang, carilah pemain yang memang dia karakternya itu burungnya speednya kencang-kencang teman-teman. Nah, teman-teman belilah di situ, di pemain itu yang burungnya speednya kencang-kencang. Nah, untuk yang kedua, kalau teman-teman mau nyarinya atau mau mainnya pengen di jarak jauh ya, berarti teman-teman nyari burungnya yang karakternya harus jauh juga gitu. Misalkan yang pulangan Bali, pulangan Sumbawa, nggak bisa langsung beli beli burung yang bagus atau pulang yang langsung dari Bali atau Sumbawa ya. Nah, teman-teman bisa juga beli anakannya gitu. Memang untuk jarak-jarak jauh ini dia harganya nggak murah teman-teman ya, lumayan lah gitu menurut saya ya. Yang istilahnya ekonominya ke bawah lah. Nah, kalau ekonomi ke atas sih nggak usah tanya lah teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau nyari yang burung-burung jarak jauh ya, nyarinya di pemain-pemain memang setiap tahun itu dia lomba tembus terus untuk jarak jauh teman-teman ya, seperti itu. Misalkan kita beli yang nggak juaranya atau burung asal pulang aja tapi bisa pulang jauh, itu udah bagus teman-teman ya. Kalau misalkan kita beli yang bukan burung aslinya pulangan dari Bali atau Sumbawa, nah teman-teman bisa juga beli keturunannya gitu atau anakannya, mungkin lebih murah harganya teman-teman ya, seperti itu. Nah, baru teman-teman dirawat di rumah atau teman-teman besarkan di rumah, terus di breeding, dibanyakin dulu gitu, baru mengikuti lomba. Nah, kalau mau pelihara saja nggak mau ngikutin lomba, saran saya ya kalau buat senang-senang saja ya, yang biasa-biasa aja udah banyak teman-teman ya di pasaran. Kalau misalkan mau belinya di pemain juga ya bisa juga gitu, ada gitu. Tergantung teman-teman sendiri mau pilih
karakter burungnya yang mana, apakah mau speed kah, ataukah burung yang memang karakternya jarak jauh kah, atau memang asal aja gitu, yang penting ada aja burung pos di rumah. Nah, tinggal teman-teman sendiri aja maunya yang kayak gimana gitu. Nah, untuk perawatan sendiri teman-teman, sebetulnya perawatan merpati pos itu enggak terlalu sulit sih teman-teman ya, kalau kalau kita udah tahu cara. Nah, tapi yang pemain-pemain baru atau baru awal sekali pelihara merpati pos mungkin agak kesulitan cara merawat burung, apalagi menghadapi burung-burung yang sakit. Kalau saya ceritakan panjang lebar pun ini durasinya bisa sampai berjam-jam teman-teman ya. Nah, makanya kenapa setiap pemain merpati pos itu sering silaturahmi ya ke pemain gitu. Nah, biasanya dari hasil silaturahmi itu ada perbincangan atau ngobrol-ngobrol tentang burung, tentang perawatan burung, tentang pokoknya segala macam tentang burung merpati pos seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit banyaknya kalau kita awam gitu di merpati pos atau pelihara merpati pos, sebaiknya teman-teman main aja ke pemain yang deket gitu ya, silaturahmi ke pemain yang sering main lomba gitu. Nah, di situ teman-teman bisa bertanya juga gitu, cara pelihara burung, cara merawat burung sakit, karena kalau burung yang sakit ini teman-teman ya, itu banyak sekali ininya jenisnya gitu. Kalau baru-baru main memang agak-agak kikuk juga cara mengobatinya gitu. Tapi ya kalau udah yang biasa dan terus kita peliharanya memang udah lama, jadi kita tahu ya berdasarkan pengalaman kita sendiri, jadi tahu juga cara mengobati burungnya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk perawatan sih nggak susah, sama aja kayak merpati biasa, merpati tinggian ya. Cuman kalau teman-teman pengen mengikuti lomba misalkan burungnya ya nggak asal pelihara aja ya, otomatis dari pakannya juga ya sedikit banyaknya harus agak banyak lah teman bijiannya seperti itu. Cuma jangan cuma satu jenis doang, kan bijian itu banyak kan ya. Di Indonesia itu bijian itu banyak, ada jagung, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada kacang merah, banyak teman-teman ya. Belum lagi beras merahnya, belum lagi gabahnya, pakai millet juga bisa gitu. Jadi banyak jenis ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, kalau kita terlalu mengikuti arahan misalkan senior-senior, pakannya harus yang mewah, kalau ekonomi kita di bawah ya repot juga kan teman-teman ya, untuk beli pakannya aja udah keteteran nantinya. Ya bagus saya ya udah rawat semampu kita aja, sesuaikan dengan kantong kita sendiri, jangan merasa dibebani sama burung. Nah, biasanya kalau pelihara burung merpati pos ini kalau awal-awal ya, karena pakannya terlalu banyak, belum nanti untuk pencegahan beli obat-obatan ya. Nah, teman-teman nanti akan pusing sendiri, ujung-ujungnya nanti nggak lama pelihara terus dijualin lagi, atau bisa jadi burungnya pada mati, nggak keurus gitu kan, sayang gitu teman-teman ya. Nah, bagus saya kalau untuk pemula nih atau yang baru banget pengen pelihara burung merpati pos, saran saya cari aja dulu yang burung biasa-biasa, yang istilahnya murah lah teman-teman. Nah, di situ kita bisa belajar cara merawat burung biar burung supaya sehat ya, terus biar burung nggak terserang penyakit. Nah, kalau sudah tahu cara perawatannya, baru teman-teman upgrade burung merpati posnya ke burung bagus gitu, misalkan yang berterah atau keturunan burung-burung bagus. Nah, itu boleh teman-teman, karena kita sudah tahu ya, atau kita sudah berpengalaman untuk merawat burung gitu. Jadi tidak sayang atau tidak buang-buang uang seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk perawatan sebetulnya ya nggak sulit sih, gimana sih pelihara burung merpati pos ya sama aja teman-teman ya, istilahnya dikasih makan seperti biasa, pagi sore. Ada juga yang dikasih makannya itu cuman siang aja, atau ada juga yang cuman sore aja, jadi makannya itu cuman sekali sehari, ada teman-teman ya. Jadi kalau kita mengikuti harus gini mengikuti misalkan senior yang udah puluhan tahun, yang biayanya besar, yang kandang besar, nah kita baru mulai nanti akan kewalahan sendiri atau repot sendiri teman-teman ya.
bagus ngalir aja gitu. Ikuti alurnya, terus bikin happy, bikin kita senang gitu aja teman-teman ya. Nah nanti teman-teman juga akan tahu pelihara burung, mengobati burung, dan melatih burung juga teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau untuk makanan ya tergantung kantong kita sendiri aja teman-teman ya. Kalau misalkan kita mampunya cuman misalkan 3 bijian kah atau 4 bijian, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Nah nanti kan teman-teman tahu tuh kalau misalkan burung dikasih makanan seperti kayak gini, sehat apa enggak, bagus apa enggak ke bulunya, ke kesehatan burungnya gitu. Kalau cuman kita nanya sana sini, tapi kalau kita nggak praktek nanti malah pusing sendiri teman-teman ya. Bagus kita pelihara, nah kita sambil ngobrol-ngobrol sama burung pemain yang udah berpengalaman, nah baru kita praktekkan di rumah sendiri. Nah nanti teman-teman punya perbandingan, oh misalkan nih saran senior kayak gini-gini, pas begitu kita terapkan di kandang kita ternyata lain. Nah itu kan menyesuaikan teman-teman ya, dari omongan-omongan orang-orang kah, atau dari omongan yang udah lama main burung merpati pos. Kita ambil yang baiknya, terus buang yang buruknya teman-teman, dan usahakan sesuaikan dengan kondisi kita sendiri di kandang kita gitu. Jadi jangan terlalu mengikuti arahan-arahan pemain-pemainnya sudah lama, harus gini, cara melatihnya harus gini, nanti cara perawatannya harus gini, kandangnya harus gini. Nggak usah, nanti teman-teman malah pusing sendiri gitu. Jalanin aja, ngalir ya, ngalir gitu. Nanti teman-teman akan paham sendiri lah kalau sambil langsung praktek gitu. Nah kalau udah tahu, nah baru teman-teman mulailah di situ, misalkan bikin kandang yang agak rapi, terus perawatannya dimaksimalkan pelan-pelan gitu. Nah nanti teman-teman akan tahu sendiri tuh di situ, oh ternyata burung aku karakternya seperti ini di kandang, berarti perawatannya nanti harus seperti ini. Nah terus kalau lomba, misalkan teman-teman mau ikut lomba nih, nah kalau mau ikut lomba nanti pas ngasih makannya seperti apa. Nah kalau teman-teman udah pelihara, nanti teman-teman akan tahu sendiri tuh. Jadi biasanya ya yang saya tahu, setiap kandang itu enggak sama teman-teman ya. Jadi setiap kandang itu punya gaya atau cara perawatan di kandang dia sendiri, seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang gini, karena saya sering keliling silaturahmi ke teman-teman ya, baik teman-teman yang istilahnya kandangnya mewah, terus yang kandangnya yang biasa-biasa saja gitu. Jadi saya bisa membandingkan tuh, teman saya ini yang kandangnya besar, ternyata perawatannya kayak gini gitu, istilahnya yang mewah ya. Terus saya main lagi ke kandang yang biasa-biasa, ternyata pakannya cuman kayak gini doang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-temannya. Jadi walaupun istilahnya makan seadanya, yang pernah saya perhatikan ya, yang pernah saya lihat gitu di kandang teman-teman, ternyata ada loh burung yang di makanan seadanya pun burungnya bisa berprestasi, ada. Saya melihat sendiri lah gitu teman-teman ya. Terus ada juga yang perawatannya bagus, pokoknya segala macamnya bagus, tapi di lomba malah banyak prestasinya itu menurun teman-temannya banyak. Jadi tidak bisa di merpati pos itu tidak dipukul rata gitu, tidak sama gitu. Jadi harus menyesuaikan aja di kandang kita sendiri gitu. Jadi kita harus hafal karakter burung kita sendiri, nanti perawatannya ya sesuai yang ada di kandang kita sendiri, sesuai apa yang di kandang kita butuhkan gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan video ini bisa dimengerti ya, atau dipahami untuk teman-teman yang mau atau baru pelihara di merpati pos teman-teman ya. Nah bagaimana cara melatih burung kalau teman-teman nih misalkan pemula atau misalkan pemain baru mau pelihara burung merpati pos ya. Nah sebaiknya teman-teman banyakin dulu burungnya gitu. Kalau misalkan burungnya udah agak banyak, nah baru teman-teman bisa mengikuti lomba.
Nah, bagaimana cara melatih burungnya untuk persiapan lomba? Itu juga kalau dibahas itu waduh panjang banget teman-teman ya. Durasinya terlalu panjang nanti teman-teman ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Biar apa namanya teman-teman bisa memahami atau mengerti ya, dan bisa dipraktekkan langsung di kandang teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini saya akan cerita singkat saja teman-teman ya, nggak terlalu panjang lebar. Nah, untuk melatih burung merpati pos itu pun sama teman-teman, jadi setiap kandang itu beda-beda ya, beda-beda caranya teman-teman ya. Ada yang burung masih muda udah dilatih, nanti ada burung yang umur 4 bulan atau umur 5 bulan udah dilatih, ada yang umur 6 bulan baru dilatih, ada yang umur 8 bulan, 9 bulan atau baru rampas baru dilatih gitu. Jadi setiap kandang itu enggak sama teman-teman ya. Contoh ini di kandang saya sendiri ya. Kalau kandang saya, nah di kandang saya nih, jadi burung itu dari pijikan, dari dia lahir sampai umur 6 bulan dia cuma ngawang di area kandang saja teman-teman. Belum saya latih pakai jarak gitu, misalnya diterbang di daerah mana atau di kota mana gitu. Nah, belum belum cukup umur. Nah, dia kalau masih piyik cuma ngawang di area kandang saja. Misalkan nih pagi kita lepas, keluarkan burung biar ngawang gitu. Nah, nanti sorenya kita lepaskan lagi, terus aja gitu. Nah, kalau saya latihan seperti itu sampai umur burung 6 bulan teman-teman ya. Nah, umur 6 bulan baru saya latih. Nah, cara melatih ini kan pakai jarak ya. Nah, jaraknya itu ada yang misalkan langsung 5 km, naik lagi nanti 10, pokoknya per 5 km. Dan ada juga teman-teman ya yang lebih ekstrim, jadi dia langsung diloncat, diterbanginnya itu bisa sampai 50 kilo, 70 kilo gitu. Nah, itu tergantung sih pemilik burungnya sendiri. Untuk mencari burung-burung terbaik di kandang itu memang apa namanya cara memilih atau cara menyeleksinya itu banyak cara teman-teman ya, tergantung si pemainnya itu sendiri gitu. Kalau saya dulu pernah nyoba tuh, begitu umur 6 bulan saya langsung tembak 70 kilo, 80 kilo gitu. Nah, memang kalau baru pertama kali diterbangin jauh dan dilepasnya itu langsung jauh, burung rata-rata kebanyakannya hilang teman-teman ya. Beda sama burung yang misalkan dilepas 5 km, nanti naik lagi 10 km, nanti naik lagi 20 km, terus naik terus per 5 km teman-teman. Nah, itu biasanya tingkat kehilangannya agak minim, agak kecil teman-teman ya. Beda sama burung yang baru pertama kali dilepas langsung diloncat jauh. Nah, itu kalau karakter burungnya dia hobinya insting pulangnya itu jelek, dia akan hilang teman-teman ya. Tapi kalau burung instingnya memang bagus atau karakter burungnya bagus, ingatannya kuat, walaupun diloncat seperti itu pertama kali tapi burung mampu pulang teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi nggak bisa disamakan ya, setiap kandang itu memang cara melatih beda-beda teman-teman ya, seperti itu. Contoh saya kemarin bikin video, ada tuh saya ngelatih burung lepas satu-satu. Itu buat apa? Itu sebetulnya untuk membentuk mental burung biar si burung mandiri. Nanti begitu lomba kan dia udah dilepas ribuan nih, dia harus mampu memisahkan diri dari koloni besar, jangan ngikut terus. Karena karakter merpati pos itu dia memang karakternya itu dia berkoloni atau bergerombol seperti itu teman. Kalau terbang tuh bergerombol gitu. Nah, dia kalau udah bergerombol gitu, biasanya kalau burung merpati pos nggak biasa dia terbang sendiri, dia akan ngekor, akan ngikut, malah kandangnya sendiri dilewatin, seperti itu teman-teman ya. Makanya saya kenapa ngelatih burung satu-satu ya, tujuannya untuk itu, menguatkan mental burung biar burungnya mandiri dan bisa memisahkan diri dari koloni besar nanti pas di lomba. Nah, itu ngelatih itu kalau saya nggak cuman satu-satu aja, nanti ada juga saya ngelatihnya bareng. Itu pun tujuannya untuk si burung mentalnya biar bagus juga. Pas begitu ketemu koloni besar nih di dongdang lepasan atau di mobil lepasan, jadi si burung udah terbiasa dan tidak kaget lagi teman-teman ya ketemu burung-burung yang lain. Nah, biasanya burung itu kalau nggak biasa dibarengin gitu, dia akan stres juga teman-teman ya, mentalnya akan down. Nah, begitu dilepas burung jadi kehilangan konsentrasi untuk pulang.
dia malah berputar-putar, akhirnya turun, bisa jadi ketangkap orang ya, bisa jadi kena predator, dan akhirnya hilang, nggak ada kabar, nggak pulang gitu. Nah, jadi untuk melatih burung itu beda tahapannya teman-temannya, ada caranya masing-masing setiap kandang gitu. Nah, kebetulan cara saya terapkannya seperti itu. Kadang lepasnya itu satu-satu. Nanti misalkan selang 2 minggu atau 3 minggu ya, kalau ada waktu luang saya lepas bareng gitu teman-teman. Jadi biar seimbang. Nanti lepas satu-satunya ada biar burung mandiri, dan nanti ada lepas koloni bareng juga ada gitu. Jadi mental burung itu dia bagus ya mentalnya gitu, nggak mudah stres nantinya teman-teman, karena burung udah terbiasa untuk terbang sendiri mencari arah pulang, dan terbang biasa juga untuk koloni besar gitu. Jadi begitu dia si burung terbang berkoloni, kalau udah dekat kandang kita, nah si burung kita itu mau memisahkan diri teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nih video saya ini bermanfaat khususnya untuk para pemula, dan mohon maaf juga untuk para senior. Bukan maksud saya untuk menggurui atau sok tahu ya, bukan teman-teman. Saya hanya berbagi saja untuk pemain-pemain baru atau yang mau pelihara burung merpati pos yang baru ya. Dan terus terang saya juga masih belajar teman-teman ya, masih banyak kok istilahnya pemain-pemain senior yang sudah lama puluhan tahun, mungkin dia lebih berpengalaman ya dari merpati pos. Nah, saya bercerita seperti ini, saya sesuaikan yang di kandang saya sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang baru pelihara merpati pos atau mau pelihara merpati pos, video ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman ya. Biar teman-teman lebih semangat lagi untuk merawat burungnya atau cara melatih burungnya, biar merpati pos di Indonesia tambah ramai lagi teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekian dulu videonya, nanti kita bahas lagi tentang merpati pos yang lainnya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.